Hai Hefir, sudah siap mendengarkan ceritaku? Setiap daerah tampaknya memiliki ciri horor legenda urban yang khas menurut versinya masing-masing. Meskipun tak pernah terbukti kebenarannya, namun kisah yang diceritakan secara verbal itu beberapa di antaranya tetap eksis dan tak lekang oleh waktu. Kisah ini diceritakan kembali tanpa mempertanyakan kembali kebenarannya. Seperti halnya di Jepang, ada hantu Hanako, Onibaba, hingga Onirio. Jika kamu penasaran, berikut merupakan 10 kisah legenda urban Jepang paling menyeramkan. Yang pertama ada wanita dengan mulut tersayat. Kisah sosok wanita dengan mulut tersayat ini diceritakan sebagai sosok perempuan yang dibunuh dan dimutilasi oleh suaminya. Sosoknya kerap mendatangi siapapun untuk sekedar bertanya apakah dirinya cantik atau tidak. Naasnya, tak peduli apapun jawaban kamu, sosok misterius ini tetap akan menyayat-nyayat wajah kamu menggunakan gunting. Sungguh sadis. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah dia cantik atau tidak? Hati-hati dengan jawabanmu. Yang kedua ada Hanako-san. Ia merupakan sosok hantu penunggu kamar mandi. Ia biasanya berada di kamar mandi nomor 3. Dan jika kamu mengetuk ruangan itu sebanyak 3 kali, Hanako-san bakalan muncul dengan mengeluarkan tangannya. Ngomong-ngomong, ada yang ingin pergi ke kamar mandi? Yang ketiga ada Onibaba. Dia merupakan monster mengerikan yang mengubah dirinya menjadi sosok wanita tua, hanya supaya dia bisa mendekatimu atau membuat tak nyaman orang di sekitarnya. Tidak terlalu mengerikan, tapi cukup membuat merinding jika kamu membayangkannya, bukan? Yang keempat ada Teke-Teke. Dia merupakan sosok hantu wanita yang tewas akibat terjatuh ke jalur kereta api. Tubuhnya terpotong menjadi 2, dan tubuh bagian atasnya yang kini bergentayangan. Meski tanpa kaki, dia bisa bergerak dengan cepat menggunakan kedua tangannya. Apakah ada yang sedang berada di dalam kereta? Perhatikan sekelilingmu. Selanjutnya yang kelima, The Akaname. Ini juga merupakan sosok hantu penunggu kamar mandi. Ia bisa muncul kapan saja untuk menangkap kamu dengan cara menggigit kaki, kemudian tidak akan melepaskannya sama sekali. Yang keenam, hantu minta main petak umpet. Dia sosok hantu yang biasanya menghuni retakan atau celah apapun di rumah. Jika kamu memergokinya, dia akan mengajak kamu bermain petak umpet. Parahnya, jika kamu berhasil menemukannya, dia akan membawa kamu ke dimensi lainnya. Yang ketujuh, Manga Ibitsu. Hantu perempuan ini bisa menghampiri kamu kapan saja di tengah malam. Kemudian, dia akan bertanya apakah kamu punya saudara perempuan atau tidak. Tak peduli apapun jawaban kamu, dia akan memaksa untuk menjadi saudara perempuanmu. Sadisnya, dia akan membunuh dengan alasan kamu bukanlah saudara yang ideal. Kedelapan, Makura Gaishi. Dia merupakan sosok hantu dengan wujud anak kecil. Dia bisa mendatangi siapapun saat tidur. Dia tidak membahayakan, lantaran biasanya ia hanya memindahkan bantal yang semula berada di kepala menjadi di kaki. Jadi, berhati-hatilah saat kamu mengalami itu. Bisa jadi, Makura Gaishi sedang berada di kamarmu. Kesembilan, Onirio. Dia adalah hantu yang sangat membahayakan. Tidak peduli siapa kamu, dan tidak peduli apapun yang kamu lakukan. Dia tetap akan menyerang dan membunuh kamu. Hantu ini serupa dengan kisah tentang Kayako. Jika kamu pernah menonton filmnya, kamu pasti tahu tentang Kayako. Yang terakhir ada Tomino's Hell.
Hantu ini akan muncul jika kamu membawa puisi jelek, tapi dengan suara keras. Tapi tidak akan terjadi apa-apa jika kamu hanya melafalkannya di kepala. Dia sangat sensitif dengan puisi yang jelek. Sekian cerita ringkas tentang 10 urban legend yang terkenal di Jepang. Apakah kamu pernah bertemu salah satunya?